Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah Darul Ummah yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah pada kesempatan siang hari ini dan melanjutkan pasal syarat-syaratnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharaini, amin. Wa an la yakuna, dan agar tidak terjadi, ala udwi ma yughairul ma'a, jadi tidak terjadi atas anggota, ma yughairu, sesuatu yang merubah, al ma'a, akan air. Nah, jadi apabila kita mau wudu, sedangkan di tangan kita ini ada sabunnya, otomatis air yang kena kulit kita, si air tersebut pasti bau sabun. Nah, itu syarat wudu, nggak boleh si airnya ini berubah sabun. Terus yang kedua apa contohnya? Minyak wangi. Nah, minyak wangi nih, misalkan kita mau wudu, pasti dioles dulu ke tangan. Nah, pas kita mau wudu, otomatis si airnya itu kena kulit kita. Nah, si airnya itu berubah apanya? Berubah dari baunya. Nah, kalau berubah dari baunya, air tersebut dihukumi tidak suci karena udah berubah dari baunya. Terus wal ma'u bi fardiyatihi, wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui dengan keparduannya wudu. Nah, jadi kita mengetahui fardu-fardunya wudu ada berapa. Terus wa an la ya'taqida fardan min furudihi, dan agar la ya'taqida, tidak mengitikadkan atau meyakinkan, fardu min furudihi, dari fardu-fardunya wudu, sunnatan, jadi sunnah. Nah, jadi kita itu jangan meyakinkan bahwa fardunya wudu itu sunnah. Misalkan fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu niat, yang kedua membasuh muka. Nah, membasuh muka ini kita meyakini bahwa membasuh muka itu sunnah. Nah, maka wudu tersebut wudu tersebut dianggap batal karena dia menganggap atau meyakini bahwa fardunya wudu itu sunnah. Dari membasuh muka atau mencuci kedua tangan sampai sikut itu sunnah. Jadi wudu tersebut kalau kita menganggap itu sunnah, maka wudunya akan batal. Terus wal ma'ut tahuru, air yang suci. Nah, air yang suci ini kayak gimana? Misalkan air di kampung ini atau air di rumah kita ini terbatas, kita wudu harus ditampungi pakai ember. Nah, kalau kita wudu ditampungi pakai ember, otomatis air yang di ember ini mustakmal, bekas dipakai. Jadi air yang di dalam ember ini tidak suci lagi, tidak boleh dipakai wudu lagi. Kenapa? Karena mustakmal, bekas dipakai. Jadi kalau kita mau
ngambil hudu atau melaksanakan hudu itu harus dengan air yang suci. Gak boleh air yang bekas dipakai. Terus wadukhulul waqti wal muwalatu lidda'imil hadasi. Wadukhulul waqti, masuknya waktu, wal muwalatu, terus menerus, lidda'imil hadasi, untuk selalu menjaga kesuciannya. Nah, di sini menjelaskan wal muwalatu lidda'imil hadasi, terus menerus untuk menjaga kesuciannya. Di sini maksudnya itu misalkan nih, kalau perempuan udah melewati batasnya haid 15 hari ataupun hari ke 17-18-nya itu dia masih keluar darah tersebut. Nah, darah tersebut ini itu disebut darah istihadhah. Nah, darah istihadhah ini terus menerus keluar, otomatis dia juga terus menerus wudunya, menjaga kesuciannya. Nah, kalau si perempuan ini selalu terus menerus mengeluarkan darah istihadhah, pas dia suci atau pas dia lagi ngebersihin darah tersebut, bersihin sebersih-bersih mungkin, terus pakai softtek atau pakai apa yang bisa menutup si darah tersebut nggak terlalu keluar banyak. Nah, kalau udah ditutup atau darah istihadhah itu terus wudu. Nah, pas wudu itu jangan menunda-nunda, langsung melaksanakan sholat. Jangan menunda-nunda. Menunda-nunda ini gimana? Nungguin berjamaah lah atau angkat telepon lah, itu gak boleh. Apabila kita udah wudu atau apabila si perempuan ini udah wudu, lantaran dia punya penyakit atau darah istihadhahnya terus menerus keluar, apabila udah wudu langsung melaksanakan sholat, jangan menunda. Nah, adapun niat tersebut itu beda. Kalau niat orang yang biasa itu nawaitul hudu'a lirafil hadasi asgori fardhulillahi ta'ala. Nah, adapun untuk orang yang yang berpenyakitan kayak gitu atau yang terus menerus keluar darah istihadhah, atau bagi laki-laki yang selalu kentut atau yang selalu keluar air kencing di setiap menitnya, itu beda niatnya. Niatnya gimana? Nawaitul hudu'a lirafil hadasi asgori fardhulillahi ta'ala. Nah, itu niat orang yang biasa. Kalau niat orang yang berpenyakitan kayak gitu, nawaitul hudu'a li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Nah, kayak gitu niatnya. Kita lanjut pasal nawaqidul hudu'i arba'atu asya'. Faslun, adapun fasal nawaqidul hudu'i arba'atu asya'. Adapun pembatalannya hudu arba'atu asya' itu ada 4 perkara. Yang pertama, al-awalu al-khariju, adapun keluarnya min ahadis sabilaini, dari salah satu dua lubang, min kubuli au duburi, atau kubul lubang depan, au duburi atau lubang belakang, rihun kentut, au ghairuhu dan selainnya kentut atau selainnya keluar dari lubang depan lubang belakang, illa maniya, kecuali air mani. Yang kedua, asani jawalul akli, hilangnya akal, bin naumi, karena sebab tidur, au ghairihi atau selainnya tidur, illa kecuali nauma qa'idin mumakinin, kecuali tidurnya orang yang tetap tidak berubah-ubah, maq'adahu akan tempatnya orang yang tidur tadi, minal ardi dari bumi. As-salisu yang ketiga,
Al-tiqa'u basarataini rajuli wa imra'atin. Nah, pertemuannya antara dua kulit lelaki sama kulit perempuan. Kabiro ini yang sudah besar, yang sudah dewasa. Ajnabiyah ini yang tidak muhrimnya atau orang lain. Ajnabiyah ini mengartikannya min ghairi hailin, dari selain penutup, atau min ghairi hailin, tanpa penutup. Terus ar-rabi'u, dan adapun yang keempat, mashu kubuli adamiyi, menyentuh kuburnya anak Adam. Au halqati duburihi, atau menyentuh dubur atau lubang belakang. Bebat nirahati, dengan pakai telapak tangan. Au butuni asabi, atau pakai jari-jari. Para jamaah Darul Ummah yang berbahagia, mungkin pengajian kitab Safinatun Najah saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.